Intinya mereka tidak ingin kehilangan keuntungan privilege yang selama ini mereka dapatkan hanya dengan dawir, atau hanya dengan menghadiri sebuah majelis mereka mendapatkan uang, atau hanya dengan mereka mungkin menjual syafaat, menjual berkah, kemudian umat pun memberikan banyak uang. Itulah yang tidak ingin mereka kehilangan. Kalau seandainya mereka para habaib ini ya, cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, saya yakin kebanyakan dari mereka pasti adalah seorang pekerja yang keras, orang yang suka bekerja keras. Saya yakin mereka pasti akan melakukan hal seperti itu. Pasti mereka akan dikenal sebagai seorang penyumbang dan sebagainya. Kita tahu bagaimana baginda Nabi adalah seorang pejuang yang keras, seorang pedagang yang seorang pekerja yang keras. Tapi cobalah lihatlah, kalau Anda coba berpikir dengan logika, dengan angan-angan, bagaimanakah para habaib yang ada, para ba'alawi ini, kebanyakan dari mereka, yang saya omong ini kebanyakan ya, bukan kalau mungkin satu orang, dua orang, ada beberapa orang, ada yang baik, ada yang sukses, ada yang seorang sangat tekun belajar, sebagaimana kita kenal sebagai Profesor Quraish Shihab. Itu adalah contoh-contoh habib-habib yang baik. Tapi cobalah lihatlah kebanyakan dari mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kita tahu pemalas, dawir. Mereka banyak yang tidak bekerja keras. Nah, dari sinilah mereka itu bukan suka yang mencari ilmu. Cobalah lihat mereka para habib-habib ketika menghadiri sebuah pengajian. Anda bisa lihat sendiri faktanya. Ketika mereka menghadiri sebuah pengajian-pengajian, majelis-majelis, apakah mereka pernah ikut mendengarkan? Ini kebanyakan ya, mendengarkan sampai ada ceramahnya itu tuntas. Yang kebanyakan yang ada adalah mereka itu biasanya hanya ikut bersolawat saja. Setelah bersolawat kemudian mereka pulang. Itu. Kecuali para habib-habib ini sampai selesai memang diundang untuk bersolawat. Mereka tidak akan pulang. Inilah fakta dan realita. Mereka itu kebanyakan yang sangat jelas sekali tanda-tanda kalau mereka itu memang bukan cucu Nabi, adalah mereka itu pemalas. Kebanyakan pemalas. Jadi dari sinilah, karena mereka pemalas, biasa menggantungkan hidupnya, biasa dari umat, biasa menggantungkan hidupnya dari dawir, dari menghadiri acara-acara, dari menjual syafaat, menjual berkah dan sebagainya. Karena mereka sudah bergantung dari situ, maka ketika nasabnya mereka dibahas, mereka tidak terima. Inilah yang membuat mereka itu berat sekali ketika nasab mereka dibahas. Seandainya kalau mereka seperti Profesor Quraish Shihab yang sudah sukses, yang berilmu, ya pasti sikapnya pasti akan biasa saja. Kita lihat Profesor Quraish Shihab bagaimana. Beliau adalah juga dari golongan habaib. Tapi karena beliau adalah seorang pekerja sekeras, seorang yang disiplin dalam belajar, seorang yang memang mandiri dan sebagainya, maka tidak menjadi masalah mau diakui atau tidak. Karena apa? Karena nasab itu hubungannya adalah dengan darah. Mau diakui atau tidak, misalkan orang tidak mengakui, kalau memang darahnya itu tersambung, ya tetap tersambung. Apa faedahnya? Kan begitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau para habaib ini, kalau orang yang melihat sikap-sikap para habaib ini mau membukakan mata hati, ya sebenarnya akan ketemu. Kenapa mereka sampai dituduh bukan cucu Nabi, bukan dzurriyyah Nabi? Ya karena dari sikap-sikapnya itu saja, itu sudah sangat jelas sekali. Dan kalau habib-habib yang asli, kalau memang dzurriyyah Nabi asli, itu pasti sejuk ya, ajaran sejuk, damai ya. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.